Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan mahasiswa. Jumpa lagi kita pada kesempatan hari ini. Hari ini kita akan membahas tentang macam-macam atau jenis-jenis kartu kredit ya. Kemarin sudah kita bahas terkait dengan pengertian kartu kredit ya, di mana kartu kredit merupakan alat pembayaran ya, alat transaksi melalui jasa bank atau lembaga pembiayaan, dan juga sebagai alat untuk menarik ya uang baik dari bank maupun lembaga pembiayaan. Hal ini tentunya berdasarkan kesepakatan para pihak terkait dengan limit ya, karena kartu kredit ini limitnya juga ada yang sampai tidak terbatas ya. Biasanya untuk pemula itu sehingga 10 juta, terus kemudian ada juga kartu kredit yang kemudian bisa mencapai 1 miliar, dan bahkan kita juga pernah dihebohkan dengan peristiwa kartu kredit di RUT ya Pertamina yang bisa mencapai 30 miliar gitu ya. Sebetulnya pemberian kartu kredit ini tergantung dengan kemampuan bayarnya dari pemegang kartu. Akan tetapi harus juga dibatasi karena rentan pembobolan dan kemudian penipuan dan lain sebagainya gitu ya. Rentan dengan tindak pidana kejahatan berkaitan dengan kartu kredit ini. Ada banyak kasus yang kemudian ada penipuan-penipuan dalam proses kartu kredit ini. Nah, ini macam-macam kartu kredit. Yang pertama adalah kriteria penggunaan ya, berdasarkan wilayah berlakunya. Itu ada kartu kredit internasional yang digunakan untuk lintas batas negara ya. Jadi tidak terbatas dalam satu negara saja. Yang kedua, kartu kredit nasional itu hanya dalam negeri, dalam sebuah wilayah tertentu saja gitu ya. Nah, kriteria sistem pembayarannya yang pertama kartu kredit card. Kartu kredit ini sering juga disebut dengan kredit card dengan kartu kredit seperti ini. Pembayaran yang dilakukan itu oleh pemegangnya dapat dilakukan dalam transaksi jual beli barang atau jasa. Terus kemudian ada kartu pembayaran lunas, ya, charge card ya. Kartu pembayaran lunas ini sering juga disebut dengan charge card gitu ya. Terus kemudian ada juga debit card. Nah, debit card ini adalah alat pembayaran yang digunakan pada transaksi jual beli barang secara tunai tanpa menggunakan uang tunai, dengan cara mendebet atau mengurangi secara langsung saldo rekening simpanan pemegang kartu. Atau kemudian cash card ya. Cash card ini adalah kartu yang digunakan oleh pemegang kartu untuk menarik uang tunai, baik langsung melalui kasir bank maupun melalui mesin kas otomatis ya, atau ATM bank tertentu. Yang berikutnya adalah check guarantee card. Fungsi kartu ini untuk menjamin setiap pembayaran dengan cek oleh pemegang kartu. Ini sistem pembayarannya. Terus kemudian apa dasar hukumnya? Dasar hukum kartu kredit ini adalah merupakan paket kebijaksanaan 20 Desember 1988 ya, dengan pengaturan pertama kali berdasarkan Kepres nomor 61 tahun 1988 tentang lembaga pembiayaan dan keputusan Menteri Keuangan nomor 1251 tahun 1988 tentang ketentuan dan tata cara pelaksanaan lembaga pembiayaan. Ini dasar hukum kartu kredit. Nah, dasar hukum atas legalisasi pelaksanaan kegiatan kartu kredit di Indonesia itu adalah sebagai berikut. Pertama adalah perjanjian antara para pihak. Ya. Sebagaimana diketahui bahwa sistem hukum kita menganut asas kebebasan berkontrak, sebagaimana yang ada dalam pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata ya. Itu dasar hukum atas legalisasinya. Terus yang kedua ada peraturan perundang-undangan. Ini banyak nih, misalkan tentang Kepres nomor 6 tahun 1988 gitu ya. Misalkan terus kemudian ada Kepmen Keuangan 1251 tahun 1988,
Ada Undang-Undang Nomor 792 tentang perbankan misalkan yang sudah dirubah ya. Kemudian ada Undang-Undang BUMN gitu ya, ada Undang-Undang PT dan lain sebagainya ya. Banyak. Ini bagaimana sejarah perkembangan kartu kredit ini? Di Amerika, kartu kredit ini pertama kali dipergunakan pada dekade tahun 1920-an ya. Gitu. Terus kemudian di pada tahun 1951 juga sudah dilakukan juga oleh The First National Bank Long Island yang juga telah mengeluarkan kartu kreditnya ya. Demikian juga di Inggris telah diperkenalkan kartu kredit ini sejak tahun 1966. Jadi sudah sejak lama ya. Nah, karakteristik kartu kredit itu yang pertama adalah dalam hubungan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, bagaimanakah sifat dari perjanjian yang ada sangkut pautnya dengan suatu kartu kredit. Yang kedua, dalam hubungan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, apakah suatu kartu kredit dapat dikategorikan sebagai surat berharga, gitu ya. Nah, perjanjian-perjanjian tentang kartu kredit yang pertama adalah perjanjian penggunaan kartu kredit. Perjanjian penggunaan ini merupakan perjanjian tidak tertulis atau tidak tertulis ya, yang terjadi antara para pihak yang terkait ya dalam proses terbitnya kartu kredit ini gitu ya. Terus kemudian ada perjanjian penerbitan kartu kredit. Sementara perjanjian penerbitan kartu kredit ini merupakan perjanjian antara pihak pemegang kartu kredit dengan pihak penerbitnya. Ya. Ini perjanjian-perjanjian antara para pihak tersebut ya, antara penerbit dengan pedagang ya, antara pihak penerbit dengan pemegang kartu terjadi suatu hubungan hukum dalam bentuk perjanjian biasa. Ya, biasanya didahului oleh proses di mana pihak pemegang mempelajari terlebih dahulu syarat-syarat dan kondisi yang berlaku terhadap kartu kredit yang bersangkutan. Yang kedua, ada perjanjian antara pemegang dengan penjual barang atau jasa. Terdapat satu hubungan hukum ya, berupa perjanjian, bahkan seringkali tidak tertulis. Yang paling lazim tentunya perjanjian jual beli. Yang ketiga, perjanjian antara penerbit kartu dengan penjual jasa. Penerbit kartu kredit, pihak penerbit sudah mengikatkan diri untuk membayar harga barang atau jasa kepada siapa saja yang akan menjual barang atau jasa kepada pemegang dengan menggunakan kartu kredit yang sudah dia miliki ya. Nah, kartu kredit tidak termasuk surat berharga. Sebagaimana kita ketahui bahwa di dalam kitab Undang-Undang Hukum Dagang disebutkan ada beberapa jenis surat berharga seperti cek, biliet giro, wesel, kwitansi, atas tunjuk, aksep, dan sebagainya, tidak termasuk kartu kredit. Sebenarnya suatu surat berharga itu mempunyai 3 fungsi utama ya, sebagaimana kita juga sudah bahas sebelumnya. Ya. Nah, yang pertama adalah sebagai alat bayar, alat tukar pengganti uang. Kemudian sebagai alat untuk memindahkan hak tagih ya, dapat diperjualbelikan. Yang ketiga sebagai surat bukti hak tagih atau surat legitimasi. Ini fungsi utama dari surat berharga ya. Sehingga kartu kredit tidak masuk di dalamnya. Yang berikutnya adalah soal pemalsuan kartu kredit. Ini sering terjadi ya, sering terjadi itu di tengah kehidupan masyarakat kita. Kejahatan kartu kredit ini merupakan perilaku yang biasanya menggunakan modus operandi yang cukup canggih. Sering dilakukan oleh satu sindikat kejahatan baik yang bersifat nasional, regional, bahkan ada juga yang sindikat internasional gitu ya. Kejahatan ini. Jadi setiap kegiatan pembiayaan pasti ada kemudian kelemahannya ya, sehingga ini harus kita pahami benar bagaimana kemudian pemanfaatannya dengan sesuai dengan peraturan perundang-undangan sehingga tidak disalahgunakan. Nah, modus operandi dari kejahatan kartu kredit ini yang sering adalah yang pertama hilangnya kartu kredit. Ada kartu kredit palsu ya, ada mengubah kartu kredit, kartu putih, pemecahan tagihan, misalkan penyebaran pembelian ya. Kartu kredit yang tidak dapat diterima gitu ya. Kartu dari bocoran informasi misalkan atau kejahatan dalam pengiriman kartu gitu ya. Itu yang sering terjadi.
Nah, ancaman pidana bagi pemalsu kartu kredit ini yang pertama adalah tindak pidana pemalsuan surat sebagaimana yang diatur dalam pasal 263 Yunto pasal 264 KUH pidana. Kemudian ada tindak pidana penipuan 378, tindak pidana korupsi jika tersangkut dengan pihak pemerintah atau bank pemerintah atau perusahaan pemerintah, ya. Kemudian tindak pidana di bidang paten yang pasal 130 sampai dengan pasal 135 dari Undang-Undang nomor 14 tahun 2001 tentang paten, ya. Dan kemudian jika merek dipalsukan maka akan termasuk ke dalam tindak pidana bidang merek, ya. Nah, pihak yang harus bertanggung jawab jika terjadi pemalsuan kartu kredit yang pertama adalah tanggung jawab dibebankan kepada siapa saja yang bersalah melakukan pemalsuan. Kemudian tanggung jawab perdata dapat dibebankan kepada atasan dari pelaku jika pelaku melakukan pemalsuan tersebut dalam menjalankan tugasnya, gitu ya. Lalu bagaimana aspek perlindungan konsumen terhadap kartu kredit? Yang pertama adalah pengaturan hak dan kewajiban antara pihak pemegang, penerbit, dan penjual yang seimbang. Yang kedua, perlu penegasan hak, ya, dari masing-masing pihak untuk dapat menggugat pihak lainnya. Terus kemudian ada kesempatan yang sama di antara pemegang atau calon pemegang kartu kredit untuk mendapatkan kartu kredit atau mendapatkan perlakuan yang sama. Terus kemudian kewajiban dari penerbit untuk melakukan disclosure, ya, pemberian informasi terhadap pemegang. Yang pertama adalah bagaimana besarnya bunga kredit dan cara menghitungnya. Kemudian seluruh fee yang dipungut itu seperti annual fee, card issuance fee, misalkan transaksional fee, dan fee-fee yang lainnya, gitu. Nah, terus kemudian denda keterlambatan atau biaya untuk cash payment. Terus kemudian ada grace period antara penagihan dan keharusan pembayaran. Ini kewajiban yang harus diberikan informasinya oleh penerbit kepada pemegang, ya. Kemudian melarang penerbit untuk mencegah penjual dalam hal melakukan diskon jika dilakukan pembayaran harga barang secara cash. Kemudian mensyaratkan penjual untuk mengembalikan harga pembelian yang dibeli dengan kartu kredit jika ada pengembalian barang karena salah penjual, ya. Kemudian melarang penjual untuk memungut kelebihan biaya jika dibeli dengan kartu kredit. Dalam hal ada protes dari pihak pemegang terhadap tagihan, mewajibkan penerbit untuk melakukan investigasi dan koreksi secepatnya, gitu. Itu kewajibannya penerbit. Mungkin itu rekan-rekan mahasiswa yang dapat saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Semoga bermanfaat, meskipun kita berharap bahwa dengan adanya lembaga pembiayaan kartu kredit ini bisa membantu kita dalam kemudian melaksanakan aktivitas sehari-hari dan kemudian memenuhi kebutuhan hidup kita sehari-hari dengan berdasarkan kepentingan yang kita butuhkan. Tapi tetap harus bijak dalam menggunakan kartu kredit sehingga tidak kemudian berakhir pada pelanggaran hukum. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.